Baik, kalau diizinkan saya akan sekaligus saja Pak. Saya akan mulai dulu dengan kita lengkapi saja dari standar kedua dari bab 2 ya, itu terkait dengan sasaran keselamatan pasien untuk melengkapi supaya kemarin kita sudah disampaikan oleh Pak Cahyono bagaimana untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian pembicara kedua bicara mengenai insiden keselamatan pasien, dan hari ini kita lengkapi dengan sasaran keselamatan pasien seperti itu. Yang tentu saja ini masuk dalam standar kedua dari bab 2 seperti itu ya. Nah, kalau kalau kita bahas mengenai sasaran keselamatan pasien, tentu teman-teman dari kemarin, dan memang workshop ini khusus ya, kita akan membedah Permenkes 11 dan juga Permenkes 27 seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara keselamatan pasien, jadi memang kenapa sampai lahirnya Permenkes 11 ini? Nah, memang kalau kita lihat masalah keselamatan pasien ini merupakan masalah yang perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ya, khususnya dalam hal ini tentu kontribusi dari klinik juga demikian, sehingga memang diperlukan standar keselamatan pasien di Fasiankes yang merupakan acuan tentu saja bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, saya mulai saja. Nah, kalau kita lihat dari satu skim dari standar akreditasi di klinik ya, kita punya 3 bab ya. Kalau bab 1 saya bantu dengan pointers ya, sebentar. Wah, nggak muncul pointersnya ya. Ya, kalau kita lihat yang di atas ini ada TKK 1, TKK 2, TKK 3, TKK 4. Ini adalah bab 1 ya. Teman-teman pasti sudah hafal bab 1 tata kelola klinik ya, yang dimana dibagi dalam 4 standar seperti itu ya, kita lihat. Nah, ini ya TKK 1. Ini bulan lalu ya kita bahas tuntas mengenai TKK ini. Kemudian sekarang kita bahas yang bawah ini ya, PMKP 1, PMKP 2 dan PMKP 3. Kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Cahyono ya mengenai upaya kesehatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian juga disampaikan Nah, kemudian kita masuk pada hari ini pada PMKP 2, 6 sasaran keselamatan pasien. Nah, uniknya pada workshop kali ini kita tidak hanya membahas mengenai standar saja yang terbatas pada PMKP 1, 2 dan 3, tapi sekaligus kalau kita lihat tidak hanya terbatas pada standar atau EP-nya saja, tapi kita perluas dengan sedikit pemahaman mengenai kebijakan maupun teori dan secara lengkap lah ya mengenai apa itu mutu ya. Sehingga kemarin kalau tidak salah juga dibahas mengenai manajemen risiko dan sebagainya, itu adalah terkait dengan mutu dan keselamatan pasien. Nah, bagaimana kita bahas mengenai 6 sasaran keselamatan pasien pada pagi hari ini. Nah, selalu kita mulai bahwa kalau kita bicara keselamatan pasien dan tentu saja sampai dengan pelaporannya, kita mulai dari sistem yang membuat asuhan pasien. Tujuannya untuk ini merupakan suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman ya. Jadi kita mulai dari asesmen risiko, kemudian ketika kita sudah melalui asesmen risiko, kita melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko sendiri. Kemudian kalau kita temukan risiko-risiko yang tentu saja tidak kita inginkan terjadi, tentu saja kita harus melakukan pelaporan dan tentu kita lakukan analisis insiden juga dengan menggunakan apa. Kemarin kita sudah disampaikan ya materi bagaimana tools untuk melaksanakan menghitung insiden keselamatan pasien seperti apa ya. Sistem pelaporannya juga demikian. Nah, analisisnya sendiri nanti pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Fauzi ya, bagaimana cara kita melakukan analisis insiden. Kemudian tentu saja ini keselamatan pasien dan pelaporan ini merupakan kemampuan kita untuk belajar dari insiden dan tidak lanjutnya.
Jadi jangan kita berasumsi atau beranggapan bahwa kalau kita makin banyak insiden ini berarti klinik kita tidak baik. Tidak demikian. Tentu saja kita harus harus membudayakan berani melaporkan insiden yang terjadi, karena insiden ini kita jadikan suatu pembelajaran sehingga kita harapkan ke depan tidak lagi terjadi insiden yang sama di klinik kita, ya. Kemudian juga ini merupakan bagian dari implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan tentu saja mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Nah, ini tentu saja termasuk setiap kejadian yang tidak disengaja harus kita sampaikan, dan juga bagaimana kondisi-kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Nah, tentu saja semua ini untuk meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di PMK 11 2017 tentang keselamatan pasien, ya, kita kalau melihat sasaran keselamatan pasiennya ada di mana, ya, kita bisa baca di pasal 5, ya, di ayat 1 dikatakan bahwa setiap vaskes wajib menyelenggarakan keselamatan pasien. Jadi boleh nggak ditawar, ya, boleh nggak nanti-nanti. Kalau kita hukumnya wajib berarti kita harus melaksanakan, ya, seperti itu. Dan juga kalau satu yang wajib, apalagi kita bicara keselamatan pasien, jangan kita anggap menjadi beban, ya. Kalau bisa kita bikin saja happy begitu, ya, dibuat dipermudah lah, ya. Kalau kita melaksanakan dengan komitmen, kemudian dengan budaya yang terbangun dengan baik, tidak saling menyalahkan ketika ada insiden, tentu ini akan lebih ringan begitu, ya, tidak menjadi beban. Nah, di ayat 2, ya, tentu saja ini dalam rangka pembentukan sistem pelayanan, ya. Sistem pelayanan untuk keselamatan pasien ini yang menerapkan ada 767, kita ingat, ya. 7 itu standar, 7 standar keselamatan pasien, 6 sasaran keselamatan pasien, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien, ya. Jadi 767 kita ingat, ya. Kalau kita bicara 7 standarnya, mulai dari hak pasien, ya, kemudian edukasi kepada pasien dan keluarga, ya. Nah, ini adalah hal yang tentu saja harus kita lakukan. Nah, kali ini kita akan bahas yang tengah, 6 sasaran keselamatan pasien, ya, karena memang standar 2 ini terkait dengan SKP yang kita bilang, ya. Kalau teman-teman mengisi SKP, kalau yang di ASN, ya, tapi SKP-nya bukan itu sasaran kinerja pegawai. Kalau ini sasaran keselamatan pasien, SKP-nya sama, ya. Nah, apa itu 6 sasaran keselamatan pasien? Dari pertama, identifikasi pasien dengan benar, kemudian komunikasi efektif, kemudian yang ketiga, sasaran ketiga, meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadain, kemudian sasaran 4, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Kemudian SKP 5, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan SKP 6, mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Nah, ini tentu saja siapa yang memantau semua, termasuk insiden-insiden ini, ada Komite Nasional Keselamatan Pasien, ya, sudah dibentuk dengan Kemenkes 503 tahun 2020, ya. Tugasnya sangat mulia, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional, ya, peraturan keselamatan pasien, ya, seperti itu. Nah, kemudian keselamatan pasien itu apa? Sekali lagi dalam setiap slide selalu mengingatkan, bacalah Permenkes 11 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, apa sih maksud dan tujuan untuk penerapan SKP atau sasaran keselamatan pasien ini? Jadi SKP ini merupakan bagian utama, ya. Jadi kalau kita bilang dia kunci utama, ya, dari upaya keselamatan pasien, ya. Jadi intinya dari keselamatan pasien ini adalah dimulai dengan bagaimana sasaran keselamatan pasien, ya. Nah, tentu saja penerapan SKP ini dalam pelayanan dan asuhan pasien di klinik, tentu saja tujuannya agar klinik memperhatikan aspek-aspek strategis dalam pelayanan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien.
Nah, penerapan sasaran keselamatan pasien di klinik ini tentu saja sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan, sehingga nanti PJ klinik ini harus menetapkan pedoman pelaksanaan untuk SKP ini. Nah, kalau kita lihat apa sih 6 sasaran keselamatan pasien yang juga ini dicanangkan oleh WHO. Pertama, yang kita lihat di sini ada identifikasi pasien. Kedua, pelaksanaan komunikasi efektif. Ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Keempat, terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien. Kemudian, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Pasti ini terkait dengan apa yang paling kuat, ini terkait dengan PPI ya, bagaimana penerapan hand hygiene seperti itu ya, dan juga mengurangi risiko cedera pasien jatuh ya. Jadi kalau teman-teman ingat saja 6 sasarannya, ini yang kita menuju tercapainya keselamatan pasien, yaitu kita sasarannya ini ya, kita melalui 6 sasaran ini untuk mencapai keselamatan pasien di klinik ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat seperti lingkaran ya, yang saling berkaitan 6 sasaran keselamatan pasien ini. Nah, sekarang kita lihat di standarnya ya, di PMKP 2 standarnya klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien dalam pelayanan dan asuhan pasien. Nah, maksud dan tujuannya apa? Dikatakan penerapan SKP dalam pelayanan dan asuhan pasien di klinik, tujuannya agar klinik memperhatikan aspek-aspek strategi dalam pelayanan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien. Kemudian dikatakan penerapan SKP di klinik sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan, sehingga penanggung jawab klinik nanti harus menetapkan pedoman pelaksanaan SKP ya. Jadi tentu saja ini harapannya klinik mempunyai dalam satu kata ada pedoman pelaksanaan sasaran keselamatan pasien. Nah, kemudian disampaikan dari standar, kemudian maksud tujuan ini diterjemahkan dalam EP-nya. EP-nya ada 7 ya, yaitu pertama EP1 ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam penerapan sasaran keselamatan pasien. Berarti ada apa nih? SOP ya, meliputi poin 1 sampai 6. Jadi meliputi dari SKP 1 sampai SKP 6 ya, yang ada dalam maksud dan tujuan. Berarti ini kalau kita lihat ini mintanya adalah dokumennya R ya, maksudnya regulasi SK ya. Kemudian EP2 tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur ya. Jadi ada bukti identifikasi pasien. Nah, ini kalau kita lihat O dan W berarti akan dilakukan observasi dan wawancara oleh surveyor. Kemudian EP3 tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekam medis pasien. Jadi ini kita bicara komunikasi efektif antar PPA ya, profesional pemberi asuhan ya, antara dokter, perawat, kalau perlu memang ada penanganan gizi, bagaimana komunikasi efektif yang dituangkan dalam rekam medis. Kemudian tersedia EP4 tersedia bukti pengelolaan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Tentu ini kalau kita lihat akan dilakukan observasi ya. Kalau tadi diminta dokumentasi ya, di EP3 ini adalah observasi. Berarti surveyor akan observasi ya, bagaimana sih pengelolaan obat di layanan kefarmasian di klinik seperti itu ya. Kemudian di EP5 ya, tersedia bukti penandaan sisi operasi atau tindakan invasif dan pelaksanaan surgical safety checklist yang didokumentasikan di rekam medis pasien ya. Jadi ada nggak sih ini ya di dalam dalam penandaan untuk sasaran EP kelima ini ya. Kalau kita lihat dari semua ini sama dengan sasaran keselamatan pasien ini ya, SKP yang dipindahkan dalam EP. Kemudian ke-6 ditambah bahwa staf klinik mampu menjelaskan 5 momen dan mempraktekkan langkah kebersihan tangan sesuai ketentuan WHO ya. Kalau ini saya tidak khawatir ya teman-teman, dengan pandemi mau itu puskesmas, klinik, rumah sakit ya, laboratorium kesehatan maupun UTD, semua sekarang sudah sangat patuh ya melaksanakan kebersihan tangan ya, hand hygiene. Dan saya pikir ini pandemi ada positifnya ya. Sekarang masyarakat, pasien-pasien kita coba kita perhatikan, rajin sekali ya cuci tangan ya, berapa kali ya. Dan kita pun sebagai tenaga kesehatan kadang-kadang kalau yang dulu pakai tisu basah atau kadang-kadang pakai tisu kering langsung saja nyomot makanan. Sekarang tidak ya, kita benar-benar patuh ya. Ini pembelajaran dari pandemi yang luar biasa. Kemudian EP7 ada bukti penerapan pencegahan pasien jatuh ya. Nah, mari kita lihat masing-masing ya seperti apa. Di EP1 ya dikatakan ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam penerapan
sasaran keselamatan pasien meliputi dari sasaran 1 sampai 6 yang ada di maksud dan tujuan ya. Dia mintanya regulasi ya. Nah, kalau kita lihat penerapan SKP 1 tentu saja karena terkait dengan identifikasi tetapkan ya. Tentu saja ini contohnya adanya SOP tentang identifikasi pasien ya. Nah, saya yakin teman-teman di klinik sudah punya semua ya, tidak baik yang pernah diakreditasi atau akan reakreditasi maupun yang baru tentu punya SOP bagaimana untuk identifikasi pasien ya. Nah, nanti kalau seperti kemarin saya sampaikan bagaimana sih cara kita menyusun SOP. Nah, silakan ya seperti itu ya. Mulai dari ada pengertian, kemudian tujuannya apa ya, kebijakannya seperti apa. Kalau kebijakan berarti ada SK Kepala Puskesmas dulu yang tentang kebijakan mutu dan keselamatan pasien. Nah, di dalamnya bisa dimasukkan di dalam keselamatan mutu dan keselamatan pasien itu ada 7 sasaran, 7 standar, ada 6 sasaran dan juga ada 7 langkah. Nah, 6 sasaran ini harusnya masuk sehingga merupakan dasar nanti kebijakan ini ada ya, kebijakan kepala klinik atau PJ klinik lah ya, tentang sasaran keselamatan pasien atau tentang keselamatan pasien ya. Tentu saja pakai satu SK yang di dalamnya ada mencantumkan mengenai sasaran keselamatan pasien ya. Ini langkah-langkahnya, bagian alirnya kalau ada ya. Ini adalah contohnya ya. Kemudian kita maju ya di EP2. Di EP2 diminta tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi kepada pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur ya. Berarti nanti di prosedur seperti ini, di identifikasi pasien harus ada suatu langkah dilakukan identifikasi ya sebelum intervensi. Nah, di sini tentu identifikasi pasien dengan benar ini tujuannya untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan menjelaskan layanan dengan tindakan yang dibutuhkan ya. Kemudian kedua, identifikasi harus dilakukan minimal menggunakan 2 identitas yang ada, misalnya nama pasien atau nomor rekam medis ya, kemudian NIK seperti itu. Kemudian identifikasi dilakukan setiap keadaan terkait intervensi kepada pasien, misalnya sebelum memberikan pelayanan ya, waktu akan melakukan prosedur diagnostik ya, waktu akan melakukan pemberian obat, kemudian pemberian diet dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat identifikasi pasien, memang salah satu identifikasi pasien ini di puskesmas ya, petugas atau kondisi kesadaran pasiennya atau waktu proses perpindahan dari ruangan atau tempat tidur kalau ada yang rawat inap